Assalamualaikum, bertemu di Syihab dan Syihab, saya Najwa. Hari ini kita belajar dengan Abi Quraish Syihab. Kita ingin tahu lebih jauh soal birrul walidaini atau bakti kepada orang tua. Nana ingat Abi pernah bilang bakti kepada orang tua itu tuntunan dari Allah yang paling utama setelah tauhid. Betul. Jadi kalau kita baca Al-Quran dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan bahwa kamu sekalian harus mengabdi beribadah kepada Allah dan dia katakan bersama orang tua hendaknya kamu berbakti. Abi ingin garis bawahi dari segi tafsir Al-Quran. Dia tidak katakan kepada orang tua, tapi bersama orang tua. Apa makna itu? Kalau kita berkata kepada, maka itu ada jarak antara saya yang berbicara dengan Anda. Kepada. Tapi bersama. Itu mengisyaratkan bahwa anak harus bersama orang tuanya, melekat dengan orang tuanya. Jangan pernah sesaat pun hilang ingatannya kepada orang tuanya. Jangan pernah sesaat pun dia tidak berbakti pada orang tuanya. Nah, baru ya bakti, bukan berbuat baik. Beda itu. Beda. Anda memberi materi pada orang tua itu boleh jadi berbuat baik. Berbuat baik. Belum tentu bakti. Ada yang lebih dari itu. Hormati dia, junjung tinggi dia. Jangan malu berbakti kepadanya yang memberikan kesan kehinaan kepada Anda. Apa maksudnya? Abi beri contoh. Ada orang-orang tertentu malu mengangkat sesuatu yang buruk. Katakanlah orang tuanya sakit, dia mau bawa kotorannya untuk diperiksa ke laboratorium. Gitu. Kalau orang lain punya, malu dong. Nggak mau dong. Kalau orang tua punya? Jangan. Tidak ada. Berbaktilah kepadanya, rendahkan dirimu sampai pada tingkat kalau harus kamu terhina karena itu. Tapi demi orang tua tidak ada penghinaan. Itu kan, itu yang diperintahkan. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bukan otomatis berbuat baik, bukan tapi otomatis, lebih dari itu. Ya, apalagi kalau berbuat baik aja tidak, apalagi berbuat yang buruk. Apalagi tidak melakukan kebaktian. Ya kan, itu ya. Nah. Dan contoh-contoh kebaktian itu, tadi Abi katakan, bahkan sampai menghinakan diri sendiri, tapi tidak termasuk penghinaan karena itu untuk orang tua, bersama dengan orang tua. Betul. Apalagi misalnya contoh-contoh bakti yang seringkali kita sepelekan. Ini satu hal yang seringkali orang sepelekan. Orang tua itu selalu sayang pada anaknya. Ya. Anak biasa tidak sadar, apalagi anak yang sudah pinter. Dan kebetulan orang tuanya tidak berpendidikan baik atau pendidikannya lebih rendah dari anaknya, terkadang dia lecehkan orang tuanya. Ya. Padahal rahmat dan kasih sayang orang tua itu melebihi rahmat dan kasih sayang anak. Sehingga seandainya pun orang tua memukul, maka pukulan itu lebih sakit diderita oleh orang tua daripada anak. Karena adanya rahmat. Itu sebabnya salah satu doa yang diajarkan Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah keduanya karena dia merahmati aku waktu kecil. Bukan sebagaimana. Itu terjemahan yang keliru itu. Ada yang berkata, ya Allah, rahmatilah orang tuaku sebagaimana dia merahmati aku waktu kecil. Salah. Bukan, salah. Jadi seharusnya karena dia merahmati aku. Apa bedanya, Bi? Kita ambil satu contoh. Satu anak, ayahnya meninggal dan ibunya meninggal. Berapa banyak rahmat yang diberikannya. Tapi karena dia sejak saya lahir, sejak saya dalam perut ibu. Nah, itu sama dengan firman Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kama juga. Berbuat baiklah. Kalau kita artikan sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, bisakah kita berbuat baik sebagaimana Allah? Tidak mungkin. Berbuat baiklah karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu rahmat orang tua, itu kasih orang tua. Itu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.